Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wal ali ma' sahbi wa tuba'i wila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah pengajian rutin malam Ahad Masjid Jami Al-Ikhlas, Komplek TNI AD Bekang Cibarusah Asri. Bil khusus yang saya hormati para sesepuh, para tokoh agama, para asatid, juga tokoh masyarakat, bapak-bapak, para pemuda, jamaah sekalian, saudaraku seiman, seagama, seakidah yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah. Mari kita awali pengajian rutin kita pada malam ini, malam Ahad, memasuki malam tanggal 6 di bulan Muharram tahun 1443 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 14 Agustus tahun 2021. Sebagaimana biasa, kita awali pengajian rutin kita yaitu dengan pembacaan umul kitab suratul Fatihah dan dengan bacaan sholawat atas Nabi kita tercinta. Semoga dengan barokah Fatihah dan sholawat yang akan kita baca, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesehatan kepada kita, juga kepada keluarga kita dan saudara-saudara kita, dengan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dan semoga segala hajat kita dunia maupun akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bitilka niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana amin. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami waghfir lana ma madha
turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqaddahimi likulli hawlim minal ahwali muqaddahimi ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami waghfir ya wasi'al karami nabiyuna qudwatun linnasi lazimatun nabiyuna qudwatun linnasi lazimatun nabiyuna rahmatun lil kauni syamilatun nabiyuna rahmatun lil kauni syamilatun ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah pengajian rutin malam Ahad Masjid Jami Al-Ikhlas Komplek TNI AD Bekang Cibarusah Asri yang saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah. Insyaallah pada pertemuan taklim kita malam ini merupakan pertemuan taklim yang ke-473. Kita akan membahas mengenai amar ma'ruf nahi 'anil munkar. Setiap orang Islam yang sudah mukallaf, yakni yang sudah balik dan berakal sehat, yang sudah tertaklif oleh hukum agama yang 5, yaitu hukum wajib, hukum sunnah, hukum haram, hukum makruh, dan hukum mubah, baik laki-laki maupun wanita, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan kewajiban amar ma'ruf nahi 'anil munkar, yakni memerintah
atau menyuruh terhadap yang ma'ruf, yakni terhadap yang baik, dan melarang atau mencegah dari kemunkaran, yakni dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran surah yang ketiga, yaitu surah Ali Imran, juz yang keempat ayat 104, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kata Allah dalam ayat ini, dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyeru atau yang mengajak terhadap kebaikan dan memerintahkan atau menyuruh terhadap yang ma'ruf atau terhadap yang baik, dan mereka melarang atau mencegah dari kemunkaran, yakni dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan ayat tersebut sangatlah jelas bahwa setiap kita selaku orang-orang yang beriman diperintahkan dan diwajibkan oleh Allah agar supaya kita melakukan amar ma'ruf nahi anil munkar. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya orang-orang yang beriman yang selalu istiqomah menjalankan dan menegakkan terhadap kewajiban amar ma'ruf nahi anil munkar, mereka itu adalah orang-orang yang beruntung, yang nantinya di alam akhirat oleh Allah akan dijadikan ahli sorga, dan di dalam sorga mereka akan dikumpulkan oleh Allah bersama para rasul, bersama para nabi, bersama para siddiqin, dan bersama para solihin, serta mereka akan mendapatkan limpahan pahala yang sangat banyak dan sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya, dalam kesempatan yang berbahagia ini, Al-Fakir mengajak kepada saudara-saudaraku yang seiman dan seagama, mari kita istiqomah, komitmen dan konsisten untuk tetap menjalankan dan menegakkan amar ma'ruf nahi anil munkar, untuk tetap istiqomah menegakkan agama Allah dan menegakkan kebenaran di muka bumi, apapun resikonya dan apapun tantangannya yang akan kita hadapi. Kita tidak peduli, kita tetap istiqomah dalam menegakkan agama Allah dan dalam menegakkan kebenaran, dan kita tetap istiqomah dalam menjalankan kewajiban amar ma'ruf nahi anil munkar sampai ajal kematian datang merenggut nyawa kita, meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Orang-orang yang beriman yang seperti inilah yang akan menjadi umat yang paling terbaik di hadapan Allah dan Rasul-Nya. Sehingga dalam Al-Quran, masih surah yang ketiga, yaitu surah Ali Imran, juz yang keempat ayat 110, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah.
Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, kamu adalah umat yang paling terbaik yang dikeluarkan atau yang dilahirkan untuk kebaikan umat manusia, karena kamu memerintahkan atau menyuruh kepada kebaikan, dan karena kamu mencegah dari perbuatan munkar, yakni dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan karena kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah rahimakumullah wa hadakumullah. Ketahuilah bahwa orang-orang yang beriman yang selalu istiqomah dalam menjalankan kewajiban amar ma'ruf nahi anil munkar, dan juga istiqomah dalam menegakkan agama Allah dan dalam menegakkan kebenaran di muka bumi, mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Mereka adalah para kekasihnya Allah, dan mereka adalah para mujahid fi sabilillah, yakni para pejuang di jalan ridhonya Allah. Bahwasanya perumpamaan bagi mereka adalah bagaikan orang yang berpuasa dan mengerjakan solat secara terus menerus dengan tiada henti-hentinya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jaminan kepada mereka bahwa apabila mereka gugur atau mereka meninggal dunia dalam keadaan sedang berjuang di jalan Allah untuk menegakkan agama Allah, untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan sedang dalam keadaan menjalankan kewajiban amar ma'ruf nahi anil munkar, maka jaminan Allah untuk mereka adalah ayyudkhilahumul jannah, pasti Allah akan memasukkan mereka ke dalam sorga. Inilah jaminan Allah untuk para mujahid fisabilillah, untuk orang-orang yang istiqomah berjuang di jalan Allah, membela agama Allah, menegakkan agama Allah, menegakkan kebenaran dan keadilan di muka bumi, dan selalu istiqomah untuk menjalankan kewajiban amar ma'ruf nahi anil munkar. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal ini sebagaimana telah diterangkan dalam sebuah hadis sahih yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ia telah berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya baginda kita yang mulia tercinta Nabi agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, masalul mujahidi fisabilillah, perumpamaan orang yang berjuang di jalan Allah untuk menegakkan agama Allah, untuk menegakkan kebenaran dan keadilan di muka bumi, untuk menjalankan amar ma'ruf nahi munkar, masalul mujahidi fisabilillah, perumpamaan untuk orang yang berjuang di jalan Allah, kama salis shaimi wal qaim, itu bagaikan perumpamaan orang yang berpuasa dan mengerjakan solat secara terus menerus tiada henti-hentinya. Wa tawakkalallahu lil mujahidi fisabilillah, dan Allah Subhanahu wa taala benar-benar telah jamin bagi mujahid fisabilillah bi ayyatawaffahu, apabila mujahid gugur meninggal dunia dalam membela agama Allah, ayyudkhilahul jannah, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam surganya. Wallahu a'lamu bima yujahidu fi sabilihi, dan Allah Maha mengetahui terhadap orang yang benar-benar berjuang di jalan Allah untuk membela agama Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmizi,
dari sahabat Nabi yang bernama Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man qatala fi sabilillahi mirrajulim muslimin wajabat lahul jannah. Barang siapa yang berperang di jalan Allah, barang siapa yang berjuang di jalan Allah, liiqamati dinillah, untuk menegakkan agama Allah, linusrati dinillah, dinil Islam, untuk membela agama Allah, agama Islam, dan untuk menjalankan kewajiban amar ma'ruf nahi anil munkar. Maka kata Nabi, orang yang seperti ini baik dia benar-benar seorang muslim, kata Nabi, wajabat lahul jannah, maka ia wajib masuk ke dalam sorga. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan masuk ke dalam sorga bagi siapapun orang-orang yang beriman, yang selalu istiqamah secara kontinu, secara istimrar, terus menerus, dengan tiada bosan-bosan, dengan tiada jemu-jemu, walaupun banyak tantangan dan rintangan, walaupun mempertaruhkan nyawanya, namun dia tetap istiqamah untuk menjalankan perintah Allah, amar ma'ruf nahi munkar. Dia tetap istiqamah untuk menegakkan agama Allah, dia tetap istiqamah untuk membela agama Allah. Maka orang yang seperti ini wajabat lahul jannah, ia berhak, ia wajib masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah dan kita bermohon kepada Allah semoga keadaan kualitas keimanan kita kepada Allah, keadaan kualitas ketakwaan kita kepada Allah, keadaan kualitas prestasi ibadah kita kepada Allah di tahun baru Islam ini, tahun baru Muharram 1443 Hijriah ini, semoga semakin bertambah baik kualitas keimanan kita, kualitas ketakwaan kita, kualitas prestasi ibadah kita semakin meningkat jauh lebih baik dari tahun-tahun yang lalu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, man kana yaumuhu khairan min amsi fahuwa rabi, wa man kana yaumuhu sawa'an min amsi fahuwa khasir, wa man kana yaumuhu syarran min amsi fahuwa halik. Rasulullah bersabda, barang siapa yang keadaan kualitas keimanannya, keadaan kualitas ketakwaannya kepada Allah, keadaan kualitas prestasi ibadahnya kepada Allah hari ini, tahun ini jauh lebih baik daripada hari kemarin, jauh lebih baik daripada tahun yang lalu, fahuwa rabi, maka dia orang yang beruntung, kata Nabi. Kenapa dia dikatakan sebagai orang yang beruntung? Karena ada peningkatan dalam kualitas keimanannya, dalam kualitas ketakwaannya, dalam prestasi ibadahnya, ada peningkatan yang jauh lebih baik daripada tahun sebelumnya. Orang yang seperti ini, kata Nabi, fahuwa rabi, dia orang yang beruntung dan dia akan dijadikan ahli sorga. Kemudian yang kedua, kata Nabi, wa man kana yaumu sawa'an min amsi fahuwa khasir, dan barang siapa yang keadaan kualitas keimanannya kepada Allah, keadaan kualitas ketakwaannya kepada Allah, keadaan prestasi ibadahnya kepada Allah hari ini, tahun ini sama saja dengan hari kemarin, hari ini, tahun ini ibadahnya begitu-begitu saja, tidak ada peningkatan, sama saja dengan tahun-tahun yang lalu, bahwa khasir, maka dia orang yang merugi. Kenapa dikatakan dia sebagai orang yang merugi? Karena tidak ada peningkatan. Jadi begitu-begitu aja, enggak ada peningkatan ibadahnya. Kalau umpama tahun kemarin
Ya sholatnya di rumah terus, tahun ini pun di rumah terus, nggak ada peningkatan. Kata Nabi, orang yang seperti ini, kata Rasulullah, fahuwa khasir, maka dia termasuk orang yang merugi. Bahkan dia nanti di akhirat akan menyesal, akan sengsara ketika Allah Subhanahu wa taala telah memperlihatkan balasan pahala bagi orang-orang yang beriman, balasan pahala bagi orang-orang yang selalu mengerjakan amal soleh di sorga. Mereka melihat ahli sorga mendapatkan limpahan pahala yang banyak, mendapatkan limpahan pahala yang besar. Mereka melihat itu semua, sementara mereka berada di neraka. Maka saat itu mereka menyesal. Aduhai, kenapa dulu ketika kami hidup di alam dunia, kami tidak ada keinginan untuk meningkatkan kualitas keimanan kami kepada Allah. Aduhai, betapa meruginya kami. Kenapa dulu ketika kami hidup di alam dunia, tidak ada kemauan, tidak ada keinginan, tidak ada hasrat untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kami, untuk meningkatkan prestasi ibadah kami kepada Allah. Nah, mereka akan menyesal saat itu, karena saat itu sudah diperlihatkan balasan pahala dari Allah untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh di dalam sorga. Kalau sekarang belum akan terasa penyesalan itu, belum terasa kerugian itu. Tapi penyesalan itu, kerugian itu pasti akan kita rasakan nanti di alam akhirat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kata beliau, wa man kana yaumuhu syarram min amsi fahuwa halik. Dan barang siapa yang keadaan kualitas keimanannya kepada Allah, keadaan kualitas ketakwaannya kepada Allah, keadaan prestasi ibadahnya kepada Allah, hari ini, tahun ini justru lebih buruk, lebih jelek daripada hari kemarin. Justru lebih buruk, lebih jelek daripada tahun kemarin. Bahwa halik, kata Nabi, orang yang seperti ini adalah orang yang akan binasa, orang yang akan celaka, orang yang akan sengsara, orang yang akan menderita. Kapan penderitaan itu akan dirasakan oleh mereka? Nanti di alam akhirat. Disadari ataupun tidak disadari, diakui ataupun tidak diakui, kita semuanya pasti akan pulang ke alam akhirat. Tidak seorang pun manusia yang hidup di alam dunia ini akan hidup kekal untuk selama-lamanya. Semuanya pasti akan berakhir, berujung dengan kematian. Bukankah dalam Al-Quran, yaitu surah 4 An-Nisa juz 5 ayat 78, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah." Wherever you are, di mana saja kamu berada, di mana saja kamu tinggal, di mana saja kamu berdomisili, di mana saja kamu berada, di daratan, di lautan, di udara, di pesawat, di mana saja kamu berada, yudrikumul maut, satu saat kematian pasti akan mendapatkan kamu. Satu saat kematian pasti akan menemui kamu. Mau tidak mau, kematian akan datang kepada kamu. Walau kuntum fi burujim musayyadah, sekalipun kamu berada di tempat atau di benteng yang tinggi dan kokoh, sekalipun kamu bersembunyi di suatu tempat, di suatu benteng yang tinggi dan kokoh, apabila ajal kematian yang telah ditetapkan oleh Allah kepadamu, maka pasti kamu akan mati dan kamu tidak ada kesanggupan, tidak ada kemampuan untuk menolak datangnya kematian. Dalam Al-Quran, ayat yang lainnya juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin ja'iqatul maut summa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati, kemudian kepada kamilah, kepada Allah lah kalian semuanya akan dikembalikan. Kemudian juga terdapat dalam Al-Quran surah 3 Ali Imran juz 4 ayat 85,
Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah akan disempurnakan pahala kalian. Ibadah-ibadah yang kalian kerjakan, amal soleh yang kalian lakukan, kebaikan-kebaikan yang kalian perbuat selama kalian hidup di alam dunia, itu semuanya pahalanya oleh Allah akan diberikan dan akan disempurnakan nanti pada hari kiamat, nanti di alam akhirat. Paman juhjiha anin nar, maka barang siapa yang oleh Allah dibebaskan, diselamatkan dari azab api neraka, wa udkhilal jannah, dan ia oleh Allah dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dia orang yang menang, maka sungguh dia orang yang beruntung. Jadi kemenangan yang sebenarnya adalah kemenangan ketika kita di alam akhirat oleh Allah dijadikan penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tiadalah kehidupan dunia, kesenangan dunia, kemewahan dunia illa mata'ul ghurur, melainkan kesenangan kehidupan yang menipu, yang memperdaya kamu. Maka oleh karenanya di ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita. Kata Allah dalam ayat tersebut, wala taghurrannakumul hayatud dunya, dan janganlah sekali-kali kalian tertipu dengan kehidupan dunia. Janganlah sekali-kali kalian tertipu dengan kemewahan dunia, dengan kesenangan dunia. Karena kesenangan-kesenangan di alam dunia, kemewahan-kemewahan di alam dunia itu hanya bersifat temporer, itu hanya bersifat sementara, tidak akan abadi. Cepat atau lambat semuanya pasti akan kita tinggalkan. Maka oleh karenanya malaikat Jibril pernah berpesan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata malaikat Jibril kepada beliau, ya Muhammad, isma' sita fa innaka mayit. Kemudian wa habib ma sita fa innaka muparikuh, wa'mal ma sita fa innaka majaziyum bih. Kata malaikat Jibril, hai Muhammad, hiduplah kamu semaumu, tapi ingat kamu akan mati. Artinya kalau kita sadar, kalau kita tahu bahwa kita akan mati, berarti kita jangan hidup semau kita. Kita harus hidup mengikuti aturan Allah dan Rasulnya, karena Allah dan Rasulnya mengajak kita ke dalam surganya. Kemudian kata malaikat Jibril yang kedua, wa ahbib ma sita fa innaka muparikuh. Hai Muhammad, cintailah apa yang kamu cintai. Istri, harta, kemewahan, kesenangan, sukailah, cintailah apa saja yang kamu cintai. Sukailah apa saja yang kamu sukai di alam dunia. Tapi ingat, satu saat pasti engkau akan berpisah dengan apa yang engkau cintai. Istri yang kita cintai, manakala kita meninggal, akan menjadi janda dan berpisah dengan kita. Sementara kita hanya sendirian di alam kubur. Tiada istri, tiada anak, tiada siapapun kecuali yang akan bermanfaat, yang akan menyelamatkan kita, yang akan membuat alam kubur kita lapang, luas, dijadikan taman surga adalah amal soleh. Sehingga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala, beliau pernah berkata, man dakhalal qabra bila zad ay bila amalin salih faka'annama raqibal bahra bila safinah. Barang siapa mati kemudian dikubur, masuk alam kubur, tidak membawa bekal, tidak membawa amal soleh, maka sungguh seakan-akan ia mengarungi lautan samudra tanpa menggunakan nahoda. Pasti di tengah-tengah lautan dia akan celaka, akan tenggelam, akan sengsara, dan tiada seorang pun yang mampu untuk menolongnya. Kemudian yang ketiga, kata malaikat Jibril, wa'mal maksita fa innaka majiyum bih. Berbuatlah kamu semaumu, lakukan saja apa yang ingin kamu lakukan, kerjakan saja apa yang ingin kamu kerjakan, silahkan bebas. Tapi ingat, apapun yang kamu lakukan di akhirat oleh Allah pasti akan dibalas. In khairan fa khairun, jika kau melakukan kebaikan
maka oleh Allah dibalas dengan kebaikan, dengan pahala, dengan kebahagiaan di dalam sorga yang sudah disediakan oleh Allah. Wa in sarran fasarrun, dan jika engkau melakukan keburukan, melakukan kejahatan, melakukan perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah, maka engkau pasti akan menerima balasannya di akhirat, yaitu berupa siksaan yang sudah Allah siapkan di dalam neraka. Sebagaimana Allah menegaskan dalam Al-Quran surat Az-Zalzalah ayat 7 dan 8. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa yang berbuat amal kebaikan walaupun sebesar zarah, niscaya ia akan melihat balasannya nanti di alam akhirat. Dan barang siapa yang berbuat buruk, yang berbuat jahat, yang berbuat dosa yang dilarang oleh Allah, maka niscaya ia pun pasti akan melihat balasannya nanti di alam akhirat. Maka yuk kita manfaatkan secara efektif dan efisien, secara tepat dan berdaya guna sisa-sisa umur yang masih ada pada diri kita. Kita manfaatkan kesehatan badan kita untuk terus fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan, untuk tetap istiqomah dalam menjalankan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar, untuk tetap istiqomah, komitmen dan konsisten menegakkan agama Allah, untuk tetap istiqomah, komitmen dan konsisten, yaitu menegakkan kebenaran dan keadilan di muka bumi. Karena sesungguhnya Allah sangat menyukai, sangat mencintai orang-orang yang berbuat baik. Allah sangat mencintai, sangat menyukai orang-orang yang melakukan kebenaran dan selalu menegakkan kebenaran. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang terakhir dari saya sekedar mengingatkan, sekitar 5 hari lagi, besok hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, sekitar 5 hari lagi kita akan memasuki tanggal 10 Muharram yang disebut hari Asyura. Pada hari Asyura ada 10 peristiwa yang pernah terjadi, namun tidak akan saya sampaikan karena waktunya sudah habis. Saya hanya ingin sedikit menyampaikan tentang amalia sunnah yang seyogianya kita lakukan di hari Asyura. Yang pertama, pada hari Asyura 5 hari mendatang, tepatnya hari Kamis tanggal 10 Muharram, jangan lupa kita disunahkan berzikir kepada Allah dengan mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, minimal sebanyak 70 kali. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kita baca minimal sebanyak 70 kali nanti pada hari Asyura, yaitu hari Kamis yang akan datang. Yang kedua, jangan lupa baca doa di hari Asyura. Bagi bapak jamaah yang tidak hafal doanya, tinggal dibaca saja. Doanya ada di kitab Majmu' Syarif, juga ada di halaman bagian belakang kitab Al-Barjanji, juga ada doanya tertulis di kitab Majmu'ud Da'awat, kitab kumpulan doa-doa. Jadi jangan lupa yang kedua, baca doa di hari Asyura. Kemudian yang ketiga, jangan lupa di tanggal 9 hari Tasu'a dan di tanggal 10 hari Asyura kita disunahkan berpuasa. Rasulullah bersabda, Rasulullah ketika beliau ditanya an syami yaumi Asyura, tentang fadilah, keutamaan, keuntungan berpuasa di hari Asyura, faqala, beliau menjawab, yukaffirus sanatal madiyah, berpuasa 1 hari di hari Asyura tanggal 10 Muharram itu akan menjadi kafarah, menjadi pelebur dosa. Artinya dosa-dosa kita
setahun yang lalu selama 360 hari dihapus oleh Allah, dilebur oleh Allah, diampuni oleh Allah dengan barokah kita puasa di hari Asyura tanggal 10 Muharram. Kemudian yang terakhir, jangan lupa di hari Asyura kita disunahkan untuk satu, mengusap kepala anak yatim, kemudian memberi makan kepada anak yatim dan menyayangi anak yatim. Para jamaah, Rasulullah bersabda, man ahsana ila yatimin au yatimatin kuntu ana wa huwa fil jannati kahataini, fa asyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bis sababa wal wusta. Rasulullah mengatakan dalam hadis ini, barang siapa yang berbuat baik, barang siapa yang menyantuni anak yatim, baik laki-laki maupun anak yatim wanita, di hari Asyura di tanggal 10 Muharram, maka aku, kata beliau, akan bersamanya nanti di dalam sorga kahata ini, seperti dua jari ini. Beliau isyarat dengan jari telunjuk sababah dan jari tengah wusta, bis sababah wal wusta. Beliau isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah. Jadi akan dekat dengan Rasulullah di dalam surga seperti ini. Itu bagi orang-orang yang berbuat baik kepada anak yatim, yang menyayangi anak yatim, yang menyantuni anak yatim. Beliau perintahkan kepada kita, irhamil yatim wamsah ra'sahu wa at'imhu bin ta'amika. Sayangilah anak yatim sebagaimana engkau menyayangi anak kandungmu sendiri. Sayangilah anak yatim seperti halnya engkau menyayangi dirimu sendiri. Kemudian wamsah ra'sahu, usap kepalanya. Kalau mengusap kepala anak yatim itu dari belakang ke depan minimal 3 kali sambil baca selawat. Tapi kalau mengusap waman lahu abun, kata Nabi, mengusap anak yang masih mempunyai bapak, yang meninggal adalah ibunya, berarti piatu. Itu sebaliknya, dari depan ke belakang. Kemudian kata Nabi, wa at'imhu min ta'amika, berilah makan olehmu anak yatim dari makananmu. Biasa tanggal 10 Asyura, tanggal 10 Muharram itu disebut Idul Yatama, lebarannya anak yatim. Karena lazimnya umat Islam, terutama orang-orang yang hartanya berlimpah, berlebihan, orang-orang yang kaya, yang hartawan, yang dermawan, mereka biasa kalau tanggal 10 Muharram tiba, mereka mengumpulkan anak yatim di rumahnya mereka masing-masing dan memberi makan kepada anak yatim, memberi uang kepada anak yatim. Intinya membahagiakan, menyenangkan anak yatim. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Akhirnya mari kita tutup taklim kita pada malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbana zidna ilman nafi'an li ta'atika wa li ibadatika wa li syukrika wa li nusrati dinaka. Rabbana shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana wa
waj'alna lawajina min ahlina waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.